Kakak kangen banget nih ketemu adik-adik di ibadah online Eagle Kids hari ini. Siapa yang udah kangen di rumah? Kakak percaya semua udah kangen ya untuk ibadah bareng. Yuk, seperti biasa sebelum kita mau mulai ibadah, mari kita bersatu hati, kita awali dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir di sana, hadirat-Mu memenuhi tempat rumah kami. Berkati ibadah hari ini, biar ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Sekarang semuanya kakak ajak untuk bangkit berdiri. Sudah? Lalu angkat telunjuk kalian seperti ini. Karena kita akan bermain listen and touch. Yeay, caranya gampang banget adik-adik. Jadi kita akan mengawalinya dengan hidung. Semua, coba yuk adik-adik yang di rumah. Taruh tangannya, telunjuknya di hidung kita. Sudah? Yes, kakak percaya semuanya udah. Nah, cara mainnya gampang banget. Nanti kakak akan sebutkan beberapa bagian tubuh. Misalnya, telinga. Saat kakak bilang telinga, jari telunjuknya harus menyentuh bagian tubuh yang kita sebut. Coba lihat ke Kak If dan Kak Karisa yang akan memberikan contoh. Saat kakak bilang telinga. Saat kakak bilang mulut, tangannya harus balik kembali ke hidung sebelum menyentuh ke mulut. Bisa ya adik-adik? Kakak percaya adik-adik semua bisa. Siap ya? Hitungan ketiga kita akan siap main. 1, 2, 3. Coba sentuh mulut. Coba sentuh tangan. Coba sentuh lutut. Coba sentuh telinga. Coba ya adik-adik, siap-siap. Ini yang terakhir ya, harus fokus. Coba sentuh perutnya. Nah, wow. Adik-adiknya good job semuanya. Keren-keren. Yes, kalian hebat semua. Sekarang kakak ajak sekali lagi kita bangkit berdiri. Dan kita mau memuji Tuhan dengan antusias. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan. Come on. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Sirnalah segala kegelapan, kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Hey, belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia ini. Semuanya bisa angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Aku bebas dalam-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Katakan, Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Amin. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Come on. Aku bebas dalam-Mu. Hey. Jiwa ragaku kan menari bagi-Mu.
Sorak-sorai buat Tuhan. Are you ready to praise Jesus? Come on, clap your hands. We jump together. 1, 2, 3, let's go. Hey. Sing. Na 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 na. Every move I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Yeah. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Yeah. Every step I take in you. You are my way, Jesus. every breath I take, I breathe in you. Yeah. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. oh my God, this love, This love, how can it be? Na 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 na. Come on, you sing. Na na. na 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 na. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. One more time, one more time. Na 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 na. Come on, give him a shout of praise. Sebab Tuhan adalah segalanya, amin. Kita puji Dia sama-sama ya. Here we go. Katakan bersama-sama, kunaikan. Kunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus kalah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kalah segalanya, seluruhnya ku berikan untukmu. Sama-sama kirim kita ya. Come on. Yesus kalah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kalah segalanya,
seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama dengan kakak. Adik-adik, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ada perbedaannya loh. Apa aja sih perbedaannya? Yuk kita cari tahu. Adik-adik, sekarang kakak sudah bersama dengan Kak If dan Kak Richard. Nah, kita mau cari yuk perbedaan antara Kak If dan Kak Richard. Yang sudah jelas kelihatan ya, kalau Kak If ini seorang perempuan sama seperti kakak. Sedangkan Kak Richard seorang laki-laki. Biasanya adik-adik kita tahu perbedaannya perempuan yang mana, laki-laki yang mana itu dari mana sih pertama kali? Betul, dari namanya. Selain itu ada lagi adik-adik perbedaannya. Kita bisa lihat dari pakaiannya. Seperti Kak Karisa dan Kak If. Kakak bisa pakai rok atau pakai celana karena kita perempuan. Sedangkan laki-laki biasanya cuma bisa pakai celana aja. Adik-adik, sewaktu kita masih bayi, mungkin kita sulit ya bedakan mana ya bayi perempuan, mana ya bayi laki-laki. Karena rambutnya masih sama-sama sedikit, badannya masih kecil. Tapi semakin bertambah dewasa, akan semakin terlihat perbedaan fisiknya. Selain itu, ada lagi perbedaan lainnya, yaitu perbedaan dari sifat dan karakter. Misalnya, laki-laki itu biasanya lebih kuat daripada perempuan. Tapi perempuan lebih teliti dan detail. Tapi adik-adik, bukan berarti perbedaan itu membuat laki-laki lebih baik daripada perempuan. Atau perempuan lebih baik daripada laki-laki. No, semuanya walaupun berbeda, keduanya sama-sama baik dan berharga di mata Tuhan. Dengan mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kita harus menghargai tubuh kita dan tubuh orang lain di sekitar kita. Karena Tuhan menciptakan kita semua sempurna. Adik-adik, sekarang kakak ajak untuk bangkit berdiri. Ikuti gerakan kakak dan kalimat kakak ya. 1, 2, 3. My body is the temple of God. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. My body is the temple of God. We love you, Jesus. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to seek your face. I love to seek your face. I love to seek your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart I worship you. With all my soul I worship you. With all my mind I
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup mata kalian, mari lipat tangan kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bisa ibadah online. Kami percaya Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah setiap kami, sehingga kami bisa mendengarkan dan kami tahu isi hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mau siapkan pikiran kami, sehingga kami bisa mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya, amin. Wah adik-adik, bagian tubuh mana kalau misalkan kalian pingin ganti, kalian mau banget ganti? Contohnya nih, aduh Kak, aku pingin banget ganti hidungku nih. Hidungku pesek banget Kak. Atau enggak, Kak, tinggiku, aduh pendek banget aku. Aku pingin banget punya tubuh yang tinggi. Atau enggak aku pengen juga punya mata yang besar karena mataku sipit banget. Atau enggak kulitku deh Kak, lihat nih kulitku hitam banget. Aku pengen banget punya kulit yang putih. Dan kalian punya 1001 alasan pingin banget ganti semua yang ada dalam tubuh kalian. Hei adik-adik, ingat gak? Firman Tuhan katakan bahwa kita itu harus bersyukur. Kita bersyukur karena apa? Tuhan itu sudah memberikan tubuh yang terbaik loh buat kita semua. Kalian semua termasuk kakak, kita ini unik. Oleh karena itu kita harus jaga tubuh kita. Kenapa sih kita harus jaga tubuh kita? Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 kita baca sama-sama ya. Nih kakak bacain. Kalian juga ikutan ya baca di rumah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu semua itu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Kamu bukan milik kamu sendiri. Dikatakan apa? Ada Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga kita harus menjaganya baik-baik. Salah satunya seperti tokoh yang ada di Alkitab, yaitu yang bernama Yusuf. Yuk kita dengar yuk ceritanya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Maka Yusuf tinggal di rumah Potifar dan bekerja di sana. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Potifar mempercayai seisi rumahnya untuk dikelola oleh Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, baik yang di rumah maupun di ladang. Yusuf elok parasnya dan manis sikapnya, sehingga diperhatikan oleh istri Potifar. Suatu hari, istri Potifar menggoda Yusuf, namun Yusuf menolaknya. Yusuf takut berdosa kepada tuannya dan kepada Allah. Suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah hendak mengerjakan pekerjaannya. Tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, istri Potifar datang dan merayu Yusuf lagi. Istri Potifar memegang baju Yusuf, namun Yusuf pergi meninggalkan bajunya. Wah, apa aja sih yang bisa kita pelajari dari cerita Yusuf ini? Yuk catat di buku catatan kalian. Yang pertama, kita harus menjaga kekudusan tubuh kita. Kita harus menjaga kekudusan tubuh kita. Seperti Yusuf, tadi kalian kan udah dengar tuh, Yusuf itu saat ada godaan mendatangi dia, apa yang dilakukan dia? Dia langsung lari dan dia meninggalkan godaan itu. Gitu juga dengan diri kita. Contohnya, saat kalian lagi lihat film, lagi lihat TV, terus kalian lihat ada cowok dan cewek pacaran. Aku juga pingin Kak pacaran. Apa? Kalian kan masih kecil, arti pacaran aja nggak tahu. Terus saat kalian juga lihat di YouTube, di gadget atau di internet, kalian lihat, aduh, ada orang nggak pakai baju dengan lengkap. Segera tutup handphone kalian, matikan handphone kalian, bahkan hapus kalau ada gambar-gambar tuh masuk, hapus segera. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini tetap kudus. Dan
Kalau kita lihat hal itu, akhirnya kita tergoda, terus kita jatuh dalam dosa. Cepat hapus itu semua, singkirkan itu semua, tutup itu semua supaya kita nggak tergoda dalam dosa. Contoh lainnya adalah ketika teman kalian tuh, kalau misalnya nanti kalian udah masuk sekolah atau kalian punya kejadian yang lalu, ngomong kotor. Terus apa yang kalian lakukan? Ikut-ikutan ngomong kotor? Atau nggak mau, aku nggak mau dengerin kata-kata temanku. Aku nggak mau dengerin kata-kata temanku. Kalian lari, kalian jauhi teman kalian. Terus apa? Kalian nggak ikut-ikutan, bahkan ikut-ikutan menertawakan. Ingat adik-adik, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dari atas rambut kalian sampai bawah kaki kalian itu adalah bait Roh Kudus. So, kita harus jaga dengan baik-baik. Jaga dengan baik-baik kekudusan tubuh kita ya. Lalu yang kedua, kita harus menjaga tubuh kita dari apa? Menjaga tubuh kita dari orang lain. Maksudnya apa kak? Berarti aku gak boleh deket-deket sama temanku ya? Gak boleh deket-deket sama siapa? Mama papaku? Bukan seperti itu. Kita harus jaga tubuh kita dari orang lain. Karena apa? Kita itu punya perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Tadi Kak Karissa udah jelaskan kan? Perempuan tuh seperti ini, laki-laki tuh seperti ini. Ada perbedaannya. Di masa pertumbuhan saat ini, kalian lagi bertumbuh-tumbuhnya nih ya. Pasti ada perubahan fisiknya. Ada perubahan fisik yang membedakan antara pria dan wanita sehingga kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Menjaga tubuh kita dari orang lain. Supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Dengan cara apa kak kita menjaga tubuh kita? Yang pertama adalah kalian harus berpakaian yang pantas dan sopan. Yang pantas dan sopan, nggak berpakaian terbuka, no. Kita harus pakai pakaian yang tertutup, yang sopan. Terus apalagi kalau kalian nih yang cewek-cewek ya, kalau lagi duduknya tuh yang manis, jangan duduknya tuh yang terlihat semua, nggak boleh duduk yang manis. Agar apa? Pakaian dalam kalian tidak terlihat. Kita mau menjaga tubuh kita, berpakaian yang pantas dan juga sopan. Selain itu, anggota tubuh kita itu nggak boleh disentuh oleh orang lain. No, berarti nggak boleh ya kak sentuh tanganku. No, bukan itu maksud kakak. Ada beberapa area yang nggak boleh disentuh oleh orang lain. Apalagi juga lawan jenis. Nih kakak kasih tahu ya, catat baik-baik ya adik-adik beberapa area tubuh ini. Yang pertama adalah bibir kita. Yang kedua leher, area leher kita. Lalu apalagi area dada. Apalagi alat kelamin dan juga area pantat. Itu nggak boleh disentuh oleh orang lain. Apalagi dengan yang namanya lawan jenis. No, karena apa? Kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Apalagi kita memperlihatkannya, waduh itu nggak boleh, jangan ya. Kalau misalkan kalian diperiksa sama dokter, contohnya nih kalau kakak perempuan, kakak sakit, terus dokternya pria, ya harus ada yang temenin kalian, mama papa kalian atau saudara kalian. Harus ada yang temenin. Supaya apa? Supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal yang tidak baik. Kalau misalkan juga nih, tiba-tiba ada orang dewasa atau orang yang tidak kalian kenal, orang yang lawan jenis tiba-tiba menyentuh area yang tadi kakak sebutkan, cepet-cepet segera kasih tahu mama papa kalian. Gak boleh malu, gak boleh disimpan sendiri. Gak boleh disimpan sendiri, kasih tahu mama apa yang terjadi. Ya, supaya apa? Supaya tubuh kita ini dilindungi dan dijaga. Kalian juga harus menjaga tubuh kalian. Karena apa? My body is the temple of God. Tubuh kita adalah temple of God. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena tubuh kita itu bait Roh Kudus, kita perlu menjaga kekudusan kita. Kita juga perlu menjaganya dari orang lain. Ya, yuk sama-sama dengan kakak bersama-sama katakan, my body is the temple of God. Sekali lagi ya, ingat ya supaya kalian ingat. 1, 2, 3. My body is the temple of God. Oke, tutup Alkitab kalian semua di rumah, buku catatan kalian semua di rumah. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
buat firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa tubuh kami itu adalah bait Roh Kudus. Kami mau jaga dengan baik-baik. Kami mau jaga kekudusan kami Tuhan. Kami mau jaga tubuh kami dari orang lain. Karena kami tahu Tuhan tubuh kami ini kudus dan ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Tuhan pakai kami, pakai hidup kami, pakai semua apapun yang kami punya ya Tuhan dari sejak kami muda. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Angkat kedua tanganmu di rumah. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu semuanya di rumah masing-masing. Jagalah kekudusanmu, jagalah hidupmu, karena engkau adalah anak kesayangan Tuhan, karena hidupmu adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkat yang terbaik itu tercurah atas kehidupan setiap anak-anak hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Eagle Kids, selamat datang di Activity Time bersama Kak If. Dan hari ini activity yang mau kita buat itu sangat mudah sekali. So kita nggak tunggu lama-lama lagi, kakak akan langsung kasih tahu bahan apa aja sih yang kita perlukan. Yang pertama, kita butuh 1 kertas HVS. Terus kita butuh lem. Dan kita butuh gunting. Terus kita butuh spidol, warna apa aja boleh. Next kita butuh crayon atau pensil warna juga boleh ya. Dan yang terakhir, kalian butuh coloring page seperti ini. Nanti kakak-kakak akan kirim link ke papa mama atau kalian bisa cari di internet dan print di rumah sebelum kita buat activity-nya. So, semua bahannya udah ada. Sekarang ayo kita sama-sama mulai buat activity-nya. Pertama, adik-adik bisa color dulu activity ini. Seperti yang sudah kakak color. Kakak akan tunjukin yang sudah. Kalian boleh color dulu seperti ini. Setelah kalian sudah warnai, kalian gunting seperti ini. Setelah udah selesai, boleh taruh dulu di meja. Dan sekarang boleh ambil kertas HVS-nya. Kita akan mulai lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini. Yang rapi ya. Lipat menjadi 2 bagian. Dan kita buka. Di sini kalian bisa lihat ada garis di tengahnya bukan? Sekarang kita akan lipat sisi sebelah kanannya kakak di tengah garisnya. Seperti ini. Kakak akan lakukan di meja supaya bisa lebih rapi, oke? Oke, seperti ini. Dan lakukan yang sama di sisi sebelah kiri juga. Oke, kakak udah selesai. Seperti ini. Jadi nanti kalau dibuka bisa ke atas, ke bawah. Oke, sekarang di dalamnya kita akan tulis big word kita hari ini. Adik-adik pasti ingat kan ya? Yaitu my body is the temple of God. Jadi kita akan tulis di tengah-tengah ini. Kakak akan tulis di meja, nanti kakak akan kasih lihat ketika sudah selesai. Kalian boleh menggunakan crayon, spidol, pensil warna, semuanya boleh. Oke, kakak akan pakai spidol untuk menggambar hati yang besar. Setelah udah selesai, kakak akan tulis big word-nya, yaitu my body is the temple of God. My body is the temple of God. Sudah selesai. Seperti ini. Nah, adik-adik di rumah boleh warnain sendiri, boleh gambar hati yang banyak, atau kalian juga boleh gambar kalian sendiri loh di dalam. Kalau udah selesai, kita tutup kembali bagian atas dan bagian bawah. Seterusnya, kalian boleh ambil coloring page yang sudah kalian potong. Kalau you are girls, kalau kalian adalah girls, kalian ambil yang girls. Kalau kamu boys, kamu ambil yang boys. Karena kakak girls, kakak akan pakai yang girls. Oke.
Terus kita akan tempel di depan kertas HVS ini. Seperti ini nantinya. Kakak tempel dulu ya. Pakai lem yang kita sudah persiapkan. Kasih lemnya di bagian tengah aja adik-adik. Karena kita akan tempel di bagian tengah saja. Oke, setelah udah selesai, tempelkan di tengah-tengah kertasnya. Seperti ini. Nah, ini bukan step terakhir. Step terakhirnya adalah kita akan menggunting menjadi 2 bagian. Jadi kalian bisa buka dan bisa melihat big message yang ada di dalam. Oke, kakak akan gunting dulu. Potong menjadi 2 bagian mengikuti garis yang ada di tengah. Setelah udah selesai, kalian akan bisa melihat big message-nya seperti ini. My body is the temple of God. Luar biasa. Mudah kan adik-adik? Kalau kalian buat di rumah dan kalian gak bisa untuk buat sendiri, kalian bisa ajak papa mama kalian untuk bantuin kalian buat big message kalian, dan activity-nya kalian bisa kasih tahu ke teman-teman yang lain. Kalau kalian tahu my body is the temple of God. So, enjoy making this activity dan see you again in next activity. Dadah! Wah adik-adik, hari ini kita udah belajar bersama-sama nih bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yuk mulai hari ini kita sama-sama jaga kekudusan badan kita. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama big message. Yuk tangannya ke depan. Kita big message ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Sekali lagi adik-adik. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Yeay! Wah Kak, ibadah kita udah selesai nih hari ini. Jangan sedih Kak, karena minggu depan kita akan ketemu lagi sama adik-adik di ibadah selanjutnya. Cannot wait to see you next week. God bless you all! God bless!